Emang sepenting itu ya? Persetujuan atau keputusan orang lain terhadap hidup lo gitu. Dalam minggu ini tuh beberapa teman lama ada untuk ngobrol lagi sama gue, dan ternyata percakapan yang kita lakukan tuh saling ada kaitannya. Gue kalau ngobrol sama orang tuh nggak pernah ada rencana untuk gosipin orang. Makanya kadang orang tuh nggak percaya ya. Lo lem banget ngobrol sama Stella ngomongin orang ya gitu. Enggak. Ya lebih banyak ngomongin diri sendiri atau lebih banyak ngomongin tentang proses pembelajaran hidup. Nah, kemarin itu ada teman gue yang lagi ngobrol sama gue bahwa cara orang memperlakukan dia itu membuat dia mempertanyakan identitas dirinya. Kalau orang tinggalin gue, apa gue yang salah? Kalau orang tuh buang gue, apa gue jadi gak berharga? Sedangkan dengan teman gue yang lain, gue mengajukan pertanyaan seperti ini, teman yang berbeda. Gue bilang, apakah sepenting itu persetujuan atau pengakuan orang lain dalam hidup lo? Emang sepenting itu ya? Persetujuan atau keputusan orang lain terhadap hidup lo gitu. Kenapa gue bilang ini ada kaitannya? Karena setiap manusia tuh punya kebutuhan untuk dikasihi, diterima, diakui bahwa dia tuh berharga. Setiap manusia punya kebutuhan seperti itu. Makanya ada orang-orang yang pengennya dandanannya bagus nih gitu ya, pengenannya pakai bajunya bagus biar orang tuh ngeliat kalau gue tuh cantik. Iya, gue pengennya bisa sekolah tinggi karena kalau gue punya banyak gelar, orang akan menilai gue bahwa gue adalah orang yang pintar. Iya, gue pengen jadi orang yang baik supaya orang itu punya kedekatan sama gue bisa punya banyak temen. Ya macam-macam lah ya. Ada berapa hal yang kalau kita bisa jujur, kita capai itu cuma untuk kita tuh diakui, diterima sama orang-orang terdekat kita. Tapi kalau kita terus taruh identitas kita, berharganya diri kita dari penilaian atau pengakuan orang lain, gue rasa kita bakal hancur sih. Kenapa? Karena orang lain itu gampang berubah. Kita aja gampang berubah. Kita sadar bahwa kita adalah orang yang akan berubah gitu ya. Maksudnya gini, kalau hari ini mereka lagi happy ya, mereka ada cerita sama kita, teleponan, rame-rame. Tapi ini kalau mereka memang punya kesibukan, mereka punya masalah, terus ketika kita ada ngobrol sama mereka, mereka kayaknya nggak mendengarkan kita, mereka menghiraukan kita, mereka ada untuk ambil jarak dari kita. Dari situ kita tahu bahwa ya sebenarnya fokusnya manusia itu ya dirinya sendiri. Dia akan mengutamakan dirinya sendiri ketimbang orang lain. Karena yang jalani hidup itu dia gitu ya. Satu sisi nggak salah sih, nggak salah. Makanya dari hal itu gue melihatnya, gue nggak bisa taruh identitas diri gue, betapa berharganya diri gue itu dari orang lain atau dari apa yang gue miliki secara materi. Karena ya namanya materi ya. Mungkin hari ini bisa berharga, besok bisa nggak berharga. Hari ini masih bagus, besok bisa lecet gitu ya. Ada masa limitasinya. Jadi ya
Sampai hari ini gue belajar ya, gue cerita kayak gini bukan berarti gue kayak udah tidak lagi bermasalah di area itu, enggak. Justru gue bagian ini karena dulu gue tahu gue berjuang sekali sampai hari ini untuk berani ambil keputusan maju ketika orang-orang bilang jangan maju. Gue berani untuk say no ketika semua orang ayolah menawarkan gue hal-hal yang sepertinya kayak menjanjikan. Gue belajar untuk menerima penolakan, ketidaksetujuan orang, ketidaksukaan orang. Ya, mungkin karena gue dibesarkan ya dari keluarga yang tipikalnya word of affirmation banget, kayak harus diakui, harus diapresiasi gitu ya. Semuanya pakai kata-kata. Nah, ketika gue udah dewasa, gue inget banget bener-bener keluar rumah tuh ya waktu lagi kuliah ya. Meskipun kuliah gue ya masih ya kurang lebih ya, tapi maksudnya itu cukup bervariatif ya dalam dalam pergaulan gue gitu. Jadi gue kayak oh ternyata nggak semua orang itu mementingkan kata-kata apresiasi yang membangun. Beberapa orang lebih suka menjatuhkan, beberapa orang lebih um, suka untuk kayak ya itu meremehkan, lebih suka untuk dengki, lebih suka untuk iri gitu. Ada orang kayak gitu-gitu. Dan ya ketika ketemu sama orang kayak gitu dan mereka ada kayak beda pandangan, terus kayak berusaha merendahkan gue sempet kayak aduh gimana nih, ini teman-teman yang ada di kampus nggak dukung gue dan segala macam gitu-gitu ya. Ya sempet ngalamin hal itu. Tapi pelan-pelan akhirnya sadar bahwa ya yang jalani hidup ini tuh gue sendiri, yang harus bertanggung jawab terhadap diri gue tuh ya gue sendiri. Nggak bisa sepenuhnya gue taruh hidup gue dari apa kata orang. Ya yang jalanin bukan orang lain gitu kan. Orang lain bilang kuat, ayo bisa. Lah sebenarnya kita tahu kita nggak kuat, kita nggak bisa. Orang lain bilang kan lu pinter, tapi sebenarnya kita tahu kita tuh nggak pinter, nggak sepinter itu. Nah jadi gue bagiin ini karena menurut gue masih banyak orang yang belum tahu, atau masih banyak orang yang berjuang untuk akhirnya menemukan identitas dirinya. Berharganya dirinya itu tidak ditentukan dari penilaian apa kata orang atau perilaku orang. Gue juga pernah mengalami hal seperti itu ya. Dan maksudnya masih dalam tahap belajar, masih dalam tahap untuk bisa lebih punya dasar yang lebih teguh gitu ya. Ya udah akhirnya gue nggak naruh dari apa kata orang, gue nggak menaruh hidup gue dari penilaian orang, perilaku orang. Ya perilaku orang itu urusan dia lah sama Tuhan. Tapi urusan gue di hadapan Tuhan adalah bagaimana gue mau tetap hidup menjalani setiap hal yang Tuhan percayakan. Makanya kemarin gue bilang sama temen gue, yang tahu hidup lo itu adalah lo. Yang tahu kedepannya lo mau apa, lo mau bertumbuh seperti apa, lo pengen berkembang maju seperti apa. Yang tahu semua itu visi hidup lo tuh ya lo sendiri, dan lo harus bertanggung jawab. Ya jangan sampai nanti lo ngerasa kayak gue stuck gini doang, terus lo akhirnya nyalahin orang-orang karena orang-orang gak dukung lo. Ya simple, orang gak tahu visi hidup lo dan mereka nggak ngelihat ke depan dari sudut pandang lo, dan mereka nggak setuju, ya wajar, normal. Dan gue bilang juga sama temen gue bahwa ya sadarilah bahwa kita ini orang-orang yang sangat rapuh ya. We are the broken people. Dan kita nggak bisa expect bahwa kita akan terima sesuatu yang perfect dari manusia. Jadi mungkin untuk awal-awal nggak bisa gue katakan untuk jangan berekspektasi, nggak perlu berekspektasi, nggak bisa kayaknya ya. Jadi mulailah kurangi ekspektasi ya, dan mulailah bisa punya keteguhan hati untuk bertanggung jawab terhadap apa yang jadi value kita, apa yang jadi kepercayaan diri kita.